Ketika MSCI mengumumkan 18 saham Indonesia keluar dari indeks globalnya bulan ini, pasar langsung membaca satu arah, tekanan jual besar-besaran. Tapi apa yang benar-benar terjadi pada aliran modal justru memperumit pembacaan itu. Pusat tekanan terkonsentrasi pada dua nama, Dian Swastatika Sentosa, DSSA, menghadapi estimasi pasif outflow sekitar 9 triliun rupiah, dan Barito Renewables Energy, BRN, sekitar 6 triliun rupiah. Lebih dari separuh tekanan total MSCI bertumpu pada dua saham ini saja. Saham DSSA dan BRN menanggung beban yang seharusnya ditafsirkan sebagai masalah corporate governance dan free float, bukan sebagai sinyal fundamental sektor secara keseluruhan. Disinilah pembacaan pasar mulai bergerak ke arah berbeda. Kiwum Sekuritas mencatat bahwa keluarnya saham-saham besar justru meningkatkan bobot relatif saham blue chip bank-bank besar di indeks MSCI. Ini membuka ruang rotasi. Investor asing pasif yang harus menyesuaikan alokasi portofolio diperkirakan akan menggeser posisinya ke saham dengan free float dan tata kelola lebih sehat. Bank Sentral Asia, BBCA, Bank Mandiri, BMRI, Bank Negara Indonesia, BBNI, dan Telkom Indonesia, TLKM, menjadi kandidat penerima arus masuk itu, bukan karena fundamental mereka berubah, melainkan karena bobot relatif mereka di indeks kini lebih besar. Pada perdagangan Rabu 13 Mei, BBCA masih terkoreksi 0,4% ke Rp6.100 dan BMRI melemah 0,9% ke Rp4.200. Artinya rotasi itu belum terkonfirmasi lewat harga. Fintraco Sekuritas memperkirakan IHSG masih bisa menguji level 6.700 sampai 6.650 pekan ini. Verifikasi kunci, apakah asing mencatat net buying pada BBCA dan BMRI dalam 3 sesi ke depan, atau justru melanjutkan aksi jual lintas papan? Rotasi dari saham yang dikeluarkan MSCI ke bank-bank besar itu belum cukup meredam tekanan yang datang dari arah berbeda. Nilai tukar rupiah yang menyentuh 17.600 per dolar AS melampaui titik terlemah sepanjang sejarah, bahkan melampaui krisis moneter 1998 di 16.650. Melemahnya rupiah bukan kejadian tunggal. Bank Indonesia menunjuk 3 tekanan yang bersamaan. Konflik Timur Tengah yang menaikkan harga minyak global, kebutuhan musiman pembayaran utang luar negeri, dan repatriasi dividen. Ketiga faktor ini menarik permintaan dolar secara bersamaan, sementara suplai falas domestik masih terbatas. Asosiasi Pengusaha Apindo menyebut situasi ini sulit bagi dunia usaha, terutama industri yang bergantung pada bahan baku impor seperti kedelai, plastik, dan komponen elektronik. Pemerintah merespons dengan menyiapkan Bond Stabilization Fund untuk menjaga pasar obligasi. Namun Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menegaskan instrumen itu hanya diaktifkan saat krisis, bukan sekarang. Kebijakan baru devisa hasil ekspor sumber daya alam yang mewajibkan retensi 100% selama 12 bulan mulai Juni 2026 dirancang sebagai bantalan jangka menengah. Namun dampaknya pada cadangan devisa diperkirakan baru terasa dalam 2 hingga 3 tahun. Yang belum terjawab adalah seberapa jauh rupiah melemah sebelum BI mengubah kebijakan suku bunga. Jika rupiah bertahan di atas 17.500, tekanan inflasi impor akan merambat ke harga barang konsumen, dan itu membuka pertanyaan berbeda soal sektor apa yang paling terpukul oleh putaran inflasi kedua ini. Inflasi impor dari rupiah lemah tidak jatuh merata. Sektor yang pertama merasakan dorongan harga adalah penerbangan domestik, dan itu bukan karena kebetulan. Harga aftur yang naik akibat konflik Timur Tengah memaksa Kementerian Perhubungan menaikkan fuel surcharge hingga 50%. Dampak langsungnya, tiket pesawat rute Jakarta-Bali kini bisa mencapai 2,4 juta rupiah untuk kelas ekonomi. BPS Jawa Timur sudah mencatat komponen angkutan udara menyumbang inflasi 18,38% secara month-to-month pada April, sebelum kenaikan surcharge baru ini berlaku. Asosiasi Maskapai menyebut kebijakan ini memberi fleksibilitas penetapan harga, tapi operator hotel yang tergabung dalam PHRI memperingatkan hal berbeda. Mereka mewaspadai penurunan tingkat hunian hotel hingga 3% akibat tiket yang makin mahal. Jika penurunan ini terkonfirmasi, tekanannya akan menjalar dari maskapai ke hotel, restoran, dan agen perjalanan, rantai yang selama ini menjadi penyangga konsumsi domestik. Verifikasi yang perlu dipantau, apakah volume penumpang domestik untuk periode Juni-Juli mencatat penurunan dari baseline Mei, dan apakah maskapai merevisi kapasitas rute leisure akibat permintaan yang melemah. Jika kedua sinyal ini muncul bersamaan, tekanan pada sektor konsumer dan pariwisata akan jauh lebih besar dari yang diperkirakan saat ini, karena rupiah lemah dan tiket mahal menekan daya beli dari dua arah sekaligus.
Setiap hari setelah penutupan, kami menerbitkan ringkasan pasar dan analisis isu utama. Berlangganan channel ini.